Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta tidak ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ketua kita, kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Masjid Al-Qadar yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membicarakan daripada masalah ziyadatil kubur, yakni mengenai masalah berziarah ke pemakaman atau ke kuburan. Jadi diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwasanya telah berkata Abu Rajin. Jadi Abu Rajin ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna qariki 'alal mauta." Jadi ujar Abu Hajin, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perjalananku ini, yang mana perjalananku ini senantiasa melewati daripada kuburan." Nah, jadi biar orang ini rupanya kan ketujuh berziarah melalui kita datang dari satu kubur ke kubur lain kemungkinan ya. Sehingga ketika mengucapkan demikian, fahalli kalamun ataqaddama bihi. Lalu ujar Abu Rajin ini mengatakan, apakah ada suatu perkataan daripada untukku yang aku ucapkan bila mana aku melewati daripada kuburan itu tadi. Ija marartu alaihim, yang apabila aku melewati daripada kubur-kubur mereka tadi. Jadi Vietnam Abu Rajin ini adalah kira bacaannya bila mana melewati demikian. Maka qala qul ma'ata Rasulullah, ujar beliau bersabda, "Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin." Nah, jadi ujar Rasulullah mengatakan, bila mana engkau melewati daripada suatu kuburan, mau masuki daripada tempat tersebut, maka katakan, ucapkan salam kepada ahli kubur. Nah, mengucapkan salam itu mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan atas ahli kubur, baik daripada 6 muslim laki-laki maupun 6 perempuan. Itu 6 disuruh oleh Rasulullah. Kemudian disambung, antum lana salamun wa nahnu lakum tabi'un. Kemudian selanjutnya, maka engkau adalah bagi kami mendahului dan
mengikuti, artinya mau pati juga kena. Kemudian disambung lagi jasru wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan sesungguhnya kami ini insyaallah akan mengikuti daripada kalian nantinya. Jadi pasti kita tuh kena mau pati kena. Jadi diucapkan. Nah, bagaimana istimewanya ketika kita mengucapkan demikian tadi, cuma jangan kada ingat begitu kita mengucapkan salam tadi, nama assalamualaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal mu'minat antum lana salamun wa nahnu tabi'un, umpamanya wa inna insyaallah bikumul lahikun. Amun kada hafal maka itu kepanjangan assalamualaikum ya ahlal qubur cukup saja. Yang penting kita mengucap salam. Cuma pilihnya awal tambahi pulang al-fatihah. Nah, artinya kita nampak langsung bagirin. Nah, bagirin dengan bacaan daripada ayat-ayat Al-Quran atau doa. Sehingga bila mana orang tersebut memperbuat demikian, andai sekiranya ia nanti habis umur meninggal dunia, maka dikala itu ketika dia dimasukkan ke dalam lubang kubur, masuknya maka jangan disambut oleh ahli-ahli kubur yang berada pada saat itu. Nah, jadi ibarat kayak kita di dunia tuh kayak orang datang haji itu, nah ditungguin sudah disambut, terkenal orangnya, orang mengenal dengan dirinya, namun dia kadang mengenal dengan orang tersebut tadi. Baik kita masuk ataupun nantinya ketika kita hendak keluar. Dan bacanya pun memang berbeda, cuma jangan kada ingat mana di ujungnya tadi al-fatihah. Nah, itu utamanya. Jadi supaya memberikan kebaikan ke negara kita. Maka ketika mengucapkan demikian, dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Razin. Lalu Abu Razin ini bertanya kembali, hal yasma'una. Nah, ini mana pun nangka itu tuh kita mengucap salam tuh mana lagi kira punya nih. Nah, yang berajin menangkan Rasulullah, ya Rasulullah, ya menanganlah. Cuma punya kira menangan satu pun kita dulu. Jadi mengucapkan assalamualaikum ya kubur, banyak disautin punya tahan kita dulu. Nah, ini pulang. Makanya salam itu kan ada 3, ada 3 macam. Ada yang salam wajib kita jawab, ada yang salam cukup kita mendengarnya aja, ada yang salam yang kada perlu kita mendengar. Nah, kayak apa? Ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, banyak baiknya bertemu atau masuk ke rumah orang, wajib kita menjawabnya. Namun ada satu salam yang ada wajib dijawab. Nah, kayak apa? Maka itu sembahyang tadi. Begitu jadi ngomong assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kalau ini menjawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Salam. Ani salam juga, cuma kada wajib kita menjawabnya, bagaimana? Dan ada salam yang perlu kita, yang ada perlu kita mendengarnya. Jadi ketika kita berada di tempat penguburan tadi itu seperti itu tadi. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah demikian. Ketika dimanapun demikian. Lalu ya Rasulullah, yasma'una wa la yastati'una an yujibu. Ay jawaban. Jadi ujar Rasulullah mendengar mereka tadi. Jadi begitu kita mengucapkan salam, orang-orang yang berada di kuburan pada waktu itu na'alaikum mendengar ucapan kita. Makanya banyak kenal negara datang kita kenal benar. Cumanya mereka itu tadi tidak mampu bahwasanya untuk menjawab dari salam-salam yang didengar mereka daripada orang yang hidup tadi. Jadi kada mampunya. Mendengar aja cuma ada Allah mengeluarkan suara mereka. Sebab kita ini dasarnya penakutnya lah. Penakutkan kita nih. Makanya kada perlu didengarkan ya Allah. Apalagi ya Allah, apalagi itu seroman baginya lagi. Mau ada kita ini memang lah ibarat kuburan kita ini sedikit sunyi. Berbeda kayak di Jawa ya Allah, kayak martapura orang tarang-tarang bagus. Wadah kita ini itu bagian polanya, kalau saya jauh-jauh kan kagak air mata itu siapa warna saya telak jam 1 jam 2 malam saya telak ya Allah bajarah saya lagi kira menjawabkan assalamualaikum ya ahlal kubur pokoknya pagi kira beri dia juga kiri kanan ya Allah
Kalau ini masih menjawab mendingan kalau nya timbul langsung lah. Ini bang kada mau sandal ini. Kada kuat kita nih sambut nama itu tadi. Lalu Rasulullah kemudian menyambung, ya Abar Razin, ala tarda an taruddu alaika bi'adadihimul malaikah. Maka ujar Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu tidak rela bila mana para malaikat itu nantinya adalah menjawab daripada sebilangan daripada jawaban engkau tadi, sebilangan orang yang berada di dalam kubur tadi. Nah, jadi didoakan kita oleh para malaikatnya Allah. Jadi, aduh begini seujurnya. Nah, ketika kita berziarah dengan kubur tadi, bahkan dikatakan bila mana umpamanya yang meninggalnya adalah orang tua kita, ajaran benar tanda taat dan bakti kita kepada orang tua kita, dikatakan sebagaimana ya Rasulullah, man zara kabara abawaihi aw ahaduhuma fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Jadi dikatakan barang siapa yang berziarah ke kubur daripada kubur orang tuanya, atau salah satu daripada keduanya, semuanya berziarah di dalam seminggu itu kada tiap hari, kada cukup diambilnya kalau Jumatin, setiap hari Jumat saja. Nah, berziarah tadi, maka orang tersebut adalah ghufira lahu, diampuni daripada dosa-dosanya, dan wa kutiba baran, dan dicatat adalah sebagai daripada anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kita harus bakti tadi bukan di waktu hidup saja, dalam keadaan meninggal pun kita dianjurkan, diwajibkan untuk daripada senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Itu wajib tadi itu. Di antaranya apa? Senantiasa mendoakan dengan orang tua kita tadi dengan mengiringi daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi dihikayatkan, diceritakan oleh sebagian daripada ulama. Jadi mereka mengatakan, menceritakan anna rajulan ra'a fi naumi ahlul kubur fi ba'di maqabir. Jadi mereka menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki itu tadi, ia melihat di dalam mimpinya ketika tungguin daliannya, melihat di dalam mimpinya tersebut ahli-ahli kuburnya, sebagian daripada ahli kubur ini qad kharaju min kuburihim, sungguh mereka itu keluar dari kuburan, keluar, nampak melihat keluar, masing-masing kubur itu keluar. Nah, jadi ketika melihat dengan keadaan mereka yang keluar seperti ini tadi, maka diinti oleh si pemuda tadi, wa idza bihim yaltaqituna syai'an ma yadri ma huwa, maka yasin aku melihat dengan mereka itu mengambil daripada masing-masing mereka itu akan sesuatu itu tadi aku kada tahu apa ada di hubungannya tadi. Keluar dia keluar kena masuk keluar pulang. Nah, nih masuk bang tadi ya. Mandi dalam mimpi melihat tadi. Maka ketika ia melihat demikian tadi, si pemuda tadi pada ibu menjalika, maka ia keheran-heranan melihat demikian. Kalau orang dalam kubur, itu bagiannya nih orang di dalam kubur tadi. Cuma untungnya kita ada dinampakkan keluar masuk melihat. Kemudian ujar ulama itu menceritakan, wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yaltaqitu ma'ahum syai'an, maka melihatlah seseorang tersebut yang seorang laki-laki daripada mereka tadi dalam keadaan duduk santai sidin. Main orang bakal rambut santai. Orang bakal rambut sidin kira bakal rambut dan santai. Main diurangkan. Kami orang bakal rambut ini tadi yang punya santai.
Heran juga sih melihatnya. Kenapa aja nang seorang melihat tadi ada di antara mereka tadi cuma kalau empat melakukan demikian pada nautu minhu. Kemudian lalu Jasdin aku memanggil dengan si orang nang duduk santai tadi dia Jasdin. Para Jasdin mesti panggil kan wa ashabu. Lalu Jasdin aku bertanya, batakun nih menakuni dan orang tersebut. Apa sih menakuni? Ma alladhi yaltaqitu haula'i. Jasdin aku nak bertanya dengan sampean, apa garang nang mereka perebutkan nang awal dalam kubur tadi berdapat subhanallah kena keluar subhanallah apa garang sebegini kalau ketimbangnya tadi yang ditakuni Jasdin tadi. Lalu menjawab orang tua orang nang duduk santai tadi Jasdin mah ucapkan apa? Ya takituna ma yahdi ilaihim al-muslimuna min qiraatil Qur'an wasadaqati wa du'ai. Lalu Jasdin nang mereka perebutkan nang ketika mereka keluar dari kubur bakar itu nang dikebutuhkan mereka itu apa-apa nang dihadiahkan oleh orang nang hidup tadi, baik adalah berupa daripada bacaan-bacaan Al-Quran, baik berupa daripada sedekah maupun daripada doa-doa. Nah ini yang dikebutuhkan buatnya. Nah jadi yang menibadahan sudah sampai lah. Sebuting belum lagi sebuting membaca kitab ini. Lagi ya. Jadi jelas sampai. Makanya jangan sampai kita terpedaya ketika dipadakan yang tersampai. Ketika seseorang mau mengungkapkan daripada hadis kan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalasin. Apabila meninggal anak Adam maka terputus amalnya terkecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Banyak orang yang hidupnya pamalar, dah dapat dah umpamanya kan. Ya Allah lah, malar umpamanya nih banyak harta, populer. Nah, ada di sedekah jariyah atau au ilmin yang tapau orangnya berilmu nang mana ilmunya tidak dapat membantu dengan dirinya dan bermanfaat. Banyak kan berilmu juga kan? Atau awaladin yang pulang. Nah, atau memiliki anak nang anak ini senantiasa mendoakan dengan dirinya. Jadi umpamanya ada bisi anak nasaleh orang lain pun mendoakan sampai ada sampai. Jadi dia terpaku dengan hadis ini. Kenapa jadi demikian sampai berusaha mungkin umpamanya orang membahas dengan diri kita lah umpamanya nih ada sampai di sini. Nih gak usah lagi sekarang secara nyata kita terkadang menyembayangi dengan orang meninggal. Ya kalau lah nah meninggal ini kita ada tahu keluarga kita lain dan sanak kita lain, orang tua kita lain, bahkan kawan dua lain. Terkadang kita umat menyembayangi kalau yang ada sampai kenapa yang umat menyembayangi? Kenapa jadi demikian? Sebab ketika kita sembahyang ada lain kita baca yang pertama Fatihah, yang kedua salawat, nah ketiga doa yang diantaranya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'aqim nuzulahu umpamanya ya Allah Allahumma gfirlah. Ini kadang memintakan ampun gesan ini sampai kadang bukan sampai ke sembahyang ya lah menyemati yang sembahyang kan ya lah mau pada sembahyang Allah salah hendak di situ aja kita pikirannya dulu ya Allah. Kalau jadinya doa-doa yang kita kirim yang kita baca akan nang demikian jika sampai berarti bila meninggal harus sembahyangnya boleh kan sampai aja ya kalau kayak itu Allah jasadnya lah. Nah itu ya itu nanti kita dulu sebab ada yang lain doa selain itu bila kita sembahyang dia aja nggak boleh baca. Jadi jelas tuh. Jadi siapapun yang mendoakan maka hal demikian itu pasti sampai asal bertujuan. Bila yang bertujuan dia namanya kisahnya tadi. Nah kayak kisah kita di dunia ini umpamanya nih menukar barang asal lengkap ngarannya alamatnya pasti sampai oleh kita. Tapi bila ada lengkap alamatnya ngarannya ada tahu arahnya mana-mana tuh orang bisa tak lain tadi. Tapi bila kita bertujuan nih pahalanya wahdiakan gesan wa ila ruhi khususan. Nah khusus berkata artinya tuh gesan minta nang salah ini bakal pun terlihat tadi
Nama karabut apa? Baiklah khususan kaum muslimin wal muslimat. Nah, apa karabut itu kita karabutan. Ya kan? Artinya siapa yang cangkal banyak dapat tuh. Iyalah, siapa yang ada cangkal sedikit jalan itu deh. Olehnya bebas. Ya lah, semuanya khusus saja pasti sudah. Jadi nyaman. Ibarat di dunia ini paling mana jelas kita pokoknya undang ke rumah bupati dapat undangan khusus nggak sempiana. Begitu kita dapat undangan khusus bertulis banyak apa itu Ustaz Ahmad Ghazali. Nah begitu karena datang ke sana perumahan pejabat bertulis sudah di kursi itu Ustaz Ahmad Ghazali. Kira kita awam nak dapat aja bani lebih nok situ lah. Ada wangi. Artinya kayak apa? Bila anak makan ambil saungan gitu. Kalau sudah simpulan dia pula. Amun ulang khususnya datang tinggal anak makan aja lagi. Anak cepat kayaknya lambat kayaknya pula. Sudah ada namanya. Ya sudah tuh. Iyalah. Nang sejarah liganya tuh nyaman benar sebujurannya ya Allah. Jadi kada perlu lagi mengaling-aling pikirannya. Maka ketika dipadahkannya demikian tadi itu adalah daripada sedekah orang-orang yang hidup baik berupa Al-Qur'an, bacaan Al-Quran baik sedekah maupun doa, maka aku berucap ujar orang yang kita di faqultu lahu falima la taqitu anta ma'hum. Aku takut ya di mana pengarabut kayak gimana? Nah, orang nanti pengarabut nah, bagaimana pengarabut? Nah, lalu Nabi Sidin menjawab, ya Sidin, ana ganiyun an jalika, aku di sini kalau membutuhkan lagi nih itu sugih sudah. Sambung karena nih sugi aku sudah Sidin jadi perlu lagi maka kita pulang dan orang menyebut sugi tadi bi ai syai'un anda ghaniyun dengan apa sesuatu sebab dia menyatakan dia sugi makanya kalian perkara lagi karena membutuhkan dengan demikian dari kiriman orang-orang daripada orang yang hidup tadi dan sebab apa lalu Sidin menjawab wajah Sidin mengadakan ketika ditakuni dan demikian tadi ujar Sidin bihikmatin yaqra'uha wa yuhdiha ila kulli yawmin waladi. Nah ujar Sidin bahwasanya aku nih ya Sidin biasa anakku tuh ya Sidinnya hafal Al-Quran membaca daripada Al-Quran jadi setiap dibacakannya Al-Quran itu dihadiahkannya pahalanya itu gasan hatam baca bismillahnya hatam salih dikir makannya pahala dia nak makanya santai aja sih tak perlu lagi 4 bulannya nyamannya dah jadi nyaman benar menikmati kalau kita kada percaya sih dia anak itu hujan nang orang kepada tadi nang santai tadi mama dia orang batakut tadi nang dimimpikan tadi namanya madakan waladi yabiu zalabiyati bisauki ulan anak putunya sendiri bajualan zalabiyah itu dia sekitar sejenis tepung bercampur hintalo ya jadi kita sejenis kayak martabak aja kalau campur itu di pasar anu karena ini mas menang demikian tadi pal istaqajat. Nah lalu presiden aku langsung takjub terbangun mulai terbangun aku itu tadi lalu presiden aku pun presiden berangkat keesokan harinya tuh nampak ke pasar hendak membuktikan pandai dia mimpi itu tadi berangkat. Ketika aku berangkat di pasar tadi, aku cari pemuda yang berjualan jalabiyah itu tadi ternyata wujud dapat. Namun ketika aku melihat yang si pemuda tadi, aku lihat dia sedih bibirnya ini kan bisa beranai bergerak halus bergerak sekarang ada di baca. Bayi aku melihat aku tahunnya ini sidin bayi aku menakuni ini ujar sidin bi ayyi syai'un tahriku sabatika. Nah ujar sidin apa juga sesuatu yang menggerakkan bibir ikannya. Aku lihat mulut ikannya bibir ikan bergerak seakan-akan ada yang membaca apa karena demikian tadi. Lalu ketika ditanya demikian menjawab si pemuda tadi ujar si pemuda tadi aqra'ul Qur'an wa ahdihi ila waladi bi kabrihi. Ujarnya madakan ulun ni membaca Al-Quran yang mana Al-Quran ini adalah kuhadiahkan nanti pahala bacaannya kepada orang tua ulun yang sudah berada di dalam kubur. Nah jadi jelas kalau sedangnya mana
ketika mendengar demikian tadi, yakinlah aku di sini bahwasanya jujur mimpiku tadi. Nah, namun setelah beberapa bulan kemudian dimimpikan kembali seseorang itu tadi dengan ahli kubur. Maka ya Allah, gimana berbeda pulang. Kalau tadi jadi mimpi yang pertama tuh kalau orang kubur ada seseorang orang tua kan duduk santai, ada di sini 4 buah bakal rebut, sehingga begitu 4 bakal rebut ini tadi banyak melihat di sini aku nih. Kenapa di sini makanya 4 juga? Padahal sebelumnya ada 4. Nah, maka kemudian ketika aku melihat demikian tadi, maka aku paraki di sini orang tua ini tadi. Jadi sebelumnya aku melihat biar kan 4 bakal rebut dia kurang. Maka ini kan apa biar 4 bakal rebut. Nah, kenapa dia sidin? Ujar sidin mengatakan bahwasanya beberapa daripada bulan ini kiriman sedang dalam keadaan bermasalah macet kiriman. Nah, jadi kita ada juga macetnya kiriman ini. Ada kita di kiriman jadi kalau setahun sekali halawasan. Jangan halawasan sebujurannya. Padahal biar tiap hari biar kita Fatihah, qul huwallahu 3 kali atau sekali Quran balak sekali menyalbina sekali salawat 3 kali cukup ya, biar sedikit tapi ya kita atau dipir terus bahagia orang ini setahun sekali bayangkan biarnya sawat kehabisan orang. Jadi sini macetnya mandangan macetnya langsung sini nih bangun kenapa nih jadi di mimpi ini macet, maka dia sini ketika mendengar demikian dan aku jadi langsung berangkat ke pasar, kemudian mencari kabar tentang daripada anak tersebut. Ternyata bahwa jatuh mata, maka sungguh aku mendengar kabar tersebut dipadakan anak tersebut membacakannya itu dalam keadaan sudah meninggal dunia. Nah, jadi macet kiriman dan ada dari mirip ini. Nah, jadi jelas Allah ya asmanah dan sebetulnya betapa senangnya kalau orang-orang yang di dalam kubur itu kita kirimi dengan bacaan-bacaan, dengan doa segala macam, bahkan mereka pun nantinya akan mendoakan kita dengan hal-hal yang baik. Maka daripada itu jangan sampai kita ada ingat dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, sebab demikian adalah memberikan nantinya ketenangan baik dalam pikiran maupun di dalam daripada hati dan jiwa kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.